أنا مشغول بلا إله. Kemudian ada pertanyaan sedikit cantik, nanyakan apa benar ada orang ngomong kalau seorang imam itu habib tapi dia cadel bahwa bacanya tak fasih tetap sah jadi imam kalau ahwal lidah sama baik hukum fikih. Kalau hukum fikih ya dalam hal ini memang ada hal-hal tertentu yang syariat membedakan, misal masalah kafaah itu lain, tapi masalah sholat ibadah kalau seorang habib dia tadi tuh habib ustadz pulau wali lah dia mah kadang-kali gajahnya, tapi dia cadel lidahnya muridnya ahwal pas sholat dia jadi makmum muridnya jadi imam. Kalau memang kata habib lain anak muridnya sikon inilah ahwal ini kebetulan fasih lidahnya ya pak, fasih lidahnya bagus, maka si habib mundur ke belakang yang jadi imam ahwal tadi. Dah kata cerita ahwal habib kalau masalah bab imam sholat yang mana lebih sempurna syarat sholatnya itu yang dimajukan untuk jadi imam. Memang nanti kalau misal ada antara yang habib bukan habib misalnya baik sama-sama bagus kalau maka dulu kan habib jadi imam ya, sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik mengatakan seperti itu. Anas bin Malik mengatakan ya Ahlul Bait kami tidak pernah maju di hadapan kalian dalam urusan sholat. Nah, itu ungkapan seorang sahabat, walaupun secara praktek boleh jadi kalau seorang itu memang lebih alim, lebih fasih, guru misalnya habib tadi jadi makmum tidak jadi masalah ya. Tapi hukum saya wudu habibnya tidak sempurna wudu tidak boleh jadikan imam. Dalam hukum fikih hukumnya sama dalam sholat ini ya. Kalau memang si habib tadi tidak fasih, jangankan habib atau juga dia seorang ustad dia tidak fasih, ada tapi benar cerita kalau salah almarhum Habib Arifillah Ali bin Abu Bakar Al-Khattab itu beliau mungkin semasa umurnya tua barangkali sudah tidak begitu fasih. Beliau alim kabir, faqih besar, tidak ada hukum diputuskan di Masjid Agung kecuali dengan mufakat dari beliau. Tapi ketika jadi khotib beliau naik, begitu imam suruh yang lain jadi imam. Ini orang yang mawas diri, orang yang paham hukum. Ini yang kita bingung, orang sudah tak paham hukum nak jadi imam. Lidah berderot, fasih hidak, dot tak beda dengan dal, sin dengan sot sama baik, bantakan dia jadi imam. Masih nak jadi imam itulah. Kadang-kadang kita sediakan yang imamnya tak mawas diri, tak paham tentang hukum, dia nak jadi imam. Yang makmumnya sama-sama sikap maaf, bahasa kita memang sikap bengak, sikap makmumnya bengak, imamnya bloh ya sama-sama kelebu ya. Walaupun nanti wong paling tua di kampung, nanti wong balik haji nih, kadang-kadang ini juga nih awamnya orang awam kita nih, kalau balik haji jadi ke imam, jangan mentang-mentang balik haji jadi imam ya. Moga dak pagi haji kalau nanti lebih afdal bacaan itu jadi imam haji 10 ikut tahu di belakang. Kalau memang mereka tidak pantas untuk jadi imam dalam bacaan ya, dalam macam-macam. Ini perlu kita belajar biar tahu. Ini kadang-kadang wong saling suruh, kau bukan haji, kau jadi imam. No, mana urusan dengan haji dak haji ya. Nak haji 10 kali kalau bacanya dak pas, takbirnya dak benar, ucapan salam dak benar, syarat rukun dak terpenuhi, duduk di belakang jadi makmum ya. Bahkan anak kecil yang belum balik boleh jadikan imam kalau seandainya orang yang sudah balik tidak ada yang pas untuk jadi imam. Sementara anak kecil yang belum balik tapi sudah mumayyiz, sudah paham sholatnya benar bagus, dia jadikan imam boleh. Tapi kalau memang ada yang lebih dewasa yang lebih pantas, tentu anak kecil taruh belakang, yang lebih dewasa jadikan imam. Ada ustadz, ada kiai yang lebih paham tentang hukum agama, ngerti bacanya fasih, maka kita segera ustadz kiai yang maju ke depan. Nah ini ada hukum walaupun anak ustadz misal, ada kiai, ada ulama, sementara di masjid itu, di musola itu sudah ada imam rawatib. Tak sekonyong-konyong pas kami datang, kamu sebagai anak majlis, bib, maju bib, jadi imam bib. Oh tidak bisa, imam tetaplah ada, dia yang lebih berhak jadi imam, bukan kami. Jangan mentang-mentang ini guru kita, langsung kita majukan nyengke ke dia. Tak bisa itu secara hukum ya. Sahibul wilayah Allah lebih utama untuk jadi imam kalau memang memenuhi syarat. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ya mundur ya. Itu perlu kita kaji terus dalam ilmu fikih biar kita paham ya, biar kita paham tentang hukum kapan posisi harus begini, kapan posisi harus begitu. Jadi untuk masalah sholat tadi, kalau nak dijadikan imam tentu orang yang memenuhi syarat. Nak dia ustad, nak dia habib, nak dia anak kiai, kalau memang tidak mau jadi imam, taruh jadi makmum
Ya, walaupun dia mu'allaf baru masuk Islam 5 hari, tapi Masya Allah sudah menguasai Islam dengan hebat, sudah bersunat, dia paham, dia fasih, boleh jadikan imam. Kalau kita makmum tidak bisa memenuhi syarat untuk jadi imam. Wallahu a'lam bishawab.